Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Richa Kusmaini Channel yang biasanya membagikan tentang kisah nyata keajaiban sedekah. Tapi beberapa video, bukan beberapa sih, udah 20-an lebih dari 25 video juga memberikan sharing tentang parenting yang saya adopsi, yang saya dapatkan dari ceramahnya Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Jadi Dr. Aisyah Dahlan ini adalah beliau sebagai konselor tentang narkoba, dari ketergantungan narkoba, penyembuhan ketergantungan narkoba dari 98. Itu banyak dari remaja segala macam, itu pasien beliau. Jadi beliau membagikan bagaimana sih para remaja itu bisa terlibat dengan narkoba, masuk dengan narkoba, terjun ke dunia hitam. Itu apa sih penyebabnya? Itu yang ditelusuri oleh beliau, yang dianalisanya dari 98. Akhirnya sampailah pada tahap-tahap beliau bisa menyimpulkan gimana sih parenting yang baik itu kepada anak, pada orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, bagaimana cara bersikapnya yang baik itu gimana. Menurut beliau ya, ini menurut sains yang beliau dapat, yaitu berdasarkan ilmu watak juga gitu. Saya akan membagikan beberapa topik yang ini sangat seru banget. Ini agak masih parenting sih, tapi parenting apa enggak ya, ini yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Inilah ini berhubungan dengan gelombang elektromagnetik, sistem saraf, itu tentang law of attraction. Terus bagaimana sih prasangka-prasangka itu terjadi pada diri kita, bagaimana sih firasat-firasat itu akhirnya terjadi pada diri kita. Ini ada beberapa topik. Yang pertama adalah pengertian gelombang elektromagnetik atau sistem saraf itu sendiri. Terus yang kedua adalah cara kerja sistem saraf. Yang ketiga, nama-nama gelombang elektromagnetik. Yang keempat adalah ibadah khusus untuk memperpanjang gelombang elektromagnetik. Ini akan saya bagi menjadi 4 tahap, 4 konten, 4 session. Karena ini sangat panjang, mungkin saya jadikan 1 tahap. Yang saat ini saya akan membagikan tentang pengertian gelombang elektromagnetik atau sistem saraf yang ada pada tubuh manusia. Ini berdasarkan saya dengarkan dari sharingnya Dr. Aisyah Dahlan ya. Ini apa yang saya tangkap dari ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan itu ya. Ya, kita mulai. Jadi sel otak neuron yang ada di otak kita itu adalah kurang lebih 100 miliar sel neuron atau sel otak. Satu sel neuron atau sel otak itu sama dengan kemampuannya satu komputer tercanggih di dunia. Jadi satu komputer paling canggih di dunia itu kemampuannya hanya adalah sama dengan satu sel neuron atau satu sel otak yang ada dalam otak kita. Jadi otak kita ini sebenarnya 100 miliar lebih canggih dari komputer paling canggih di dunia. Tapi kenapa kemampuannya tidak belum maksimal itu? Karena kita tidak memaksimalkan kemampuannya. Oke. Terus yang sebelumnya adalah orang yang lahir lebih dahulu, kekuatan dan fungsi dayanya, memori otaknya. Orang yang lahir lebih dahulu, kekuatan dan fungsi daya memori otak dengan orang lahir kemudian sama. Jadi orang yang lahir tahun 70-an, 80-an, 90, tahun 40 sama orang yang lahir anggaplah kita bilang generasi milenial, Gen Z, Gen Y itu sama-sama sel otaknya itu adalah 100 miliar. Jadi kemampuannya tuh sama-sama, fungsi dan kemampuannya tuh sama-sama 100 miliar. Nah, selain sel otak, sel saraf itu, tubuh manusia ini juga dipenuhi dengan listrik dan air. Listrik air. Karena pembangkit listrik itu ada di kepala dan dibutuhkan banyak air. Jadi pembangkit listrik itu ada di kepala. Untuk membangkitkan listrik itu kita butuh air. Udah paham ya, kalau di tubuh kita ini banyak listrik, dan untuk membangkitkan listrik itu adalah air. Makanya kita harus minum di takaran air tuh berapa banyak sehari, minimal 2 liter gitu ya. Ini masuk lagi nih. Menurut hitungan ahli nutrisi, seberapa banyak sih kita harus mengkonsumsi air minum putih ya. Air putih setiap harinya adalah berat badan dibagi 30. Itulah banyaknya air minum yang harus kita konsumsi. Berat badan dibagi 30. Misalnya anak-anak berat badannya 30 kg dibagi 30 berjadi 1 liter. Jadi kalau beratnya 30 kilo, minumnya 1 liter. Kalau dia berat badannya 45,
minumnya adalah 1,5 liter. Kalau berat badannya 60, minumnya 2 liter kayak gitu ya. Berat badan dibagi 30. Itulah banyak harus air yang harus diminum setiap hari. Kalau seandainya kita minum nih air teh atau air kopi, boleh aja, tapi habis itu dengan kita minum air teh ini kita harus menggantinya dengan beberapa gelas air mineral, air putih. Yaitu satu teh kita harus menggantinya dengan satu cangkir air putih di luar dari banyak jumlah air minum yang harus kita minum. Misalnya beratnya 60 kilo, jadi dia harus minum minimal 2 liter karena dibagi 30 ya. Kalau dia 45, jadi dia minum 1,5 liter. Kalau dia beratnya 45, terus dia minum satu cangkir teh, berarti dia minum 1,5 liter tambah satu cangkir teh, begitu ya kira-kira. Terus seandainya dia minum kopi nih, satu cangkir kopi sama dengan dia harus menggantinya adalah 3 cangkir air minum. Jadi gitu ya teman-teman, kalau dia berat 45, dia harus minum setiap harinya 1,5 liter. Terus dia sehari itu minum satu cangkir teh, berarti dia harus tambah satu gelas air putih. Kalau dia minum satu cangkir kopi, berarti dia harus tambah 3 gelas gitu ya. Terus ini, apa sih fungsi air di otak? Itu adalah fungsi air itu adalah sebagai pembangkit listrik di otak. Otak ini dibagi dua. Nih, otak di kepala ini kalau lihat ya, apa ya namanya, prototipenya itu ya, dari hidung ini, atas hidung sampai ke belakang ini dibagi dua, ntar bertemu tengah-tengah. Jadi otak kita ini dibagi dua, mulai dibaginya dari hidung ini, atas hidung ini sampai ke belakang, ntar ada pertemuan di tengah-tengah. Terus ini, otak itu dibagi dua mulai dari atas hidung hingga ke belakang. Otak kanan mengatur tubuh bagian kiri dan otak kiri mengatur tubuh bagian kanan. Oke. Nih kan otak ini, kepala ini nih, otak dalamnya pada saat kita belah nih. Ini otak kanan, ini otak kiri. Yang otak kanan ini mengatur tubuh bagian kiri. Yang otak kiri mengatur tubuh bagian kanan. Jadi fungsinya adalah ini, dan sel saraf yang keluar dari batang otak jalannya silang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, yang itu tadi ya. Sel saraf kan di otak ini ada banyak sel saraf, jadi dia mengatur tubuh, maka jalannya silang. Otak kanan mengatur tubuh kiri, otak kiri mengatur tubuh kanan. Kenapa harus otak kanan mengatur tubuh kiri dan otak kiri mengatur tubuh kanan? Kalau seandainya nih otak kanan mengatur tubuh kanan, otak kiri mengatur tubuh kiri, maka kita jalannya kayak pocong, lompat-lompat. Ini berdasarkan sharing Ibu Aisyah Dahlan ya, saya dengar. Saya bagiin lagi aja. Terus dari otak ke badan, oke. Terus kan tadi di dalam ini belah kan ada otak nih, otak kiri, otak kanan. Jadi dari otak ke badan ini cara kerjanya itu berdasarkan sistem saraf. Jadi dari batang otak nih di leher ini loh, di atas leher ini ada batang otak. Yang mengatur tubuh kita ini dari batang otak itu adalah namanya sel saraf. Namanya adalah sistem saraf. Kalau sistem saraf itu apa sih? Sistem saraf itu beda dengan pembuluh darah ya. Kalau pembuluh darah itu seperti selang air kecil, seperti selang air, isinya adalah ada lumen dan ada aliran darah. Tapi kalau sistem saraf itu adalah seperti ini, kabel-kabel telepon, kabel listrik yang ada di batang otak ini. Jadi seperti itu, kabel telepon, kabel listrik, persis cara kerjanya sama dengan sistem saraf. Bahkan telepon HP seluler yang pertama kali keluar, yang Motorola, itu cara kerjanya adalah dia mengambil dari cara kerja sistem saraf otak manusia. Oke. Jadi gini, begitu jalan pesan tadi kan dari otak nih, gelombang elektromagnetik kan udah tadi ya. Sekarang ini gimana sih kalau kita berpikir terus pikiran kita itu bagaimana nyampe ke tubuh, cara kerjanya bagaimana nyampe ke tubuh, terus bagaimana sampai ke orang lain. Karena gini nih, pada saat nih ada nih seorang ibu ya, dia di rumah, anaknya di sekolah, terus dia firasatnya nggak enak nih. Dia berfirasat, ada firasat ke dia, anaknya
firasat buruk, dia merasakan hal buruk terjadi pada anaknya. Nggak lama kemudian dapat kabar anaknya jatuh, anaknya sakit gitu loh. Terus ada juga yang berfirasat apa gitu. Itu gimana sih cara kerja sistem otak itu dengan pesan-pesan itu sampai ke kita gitu loh. Jadi jalan pesan itu yang ada di tubuh kita adalah baik yang diucapkan, dipikirkan, atau apapun yang kita dengarkan. Jadi pesan yang ada pesan yang datang kepada kita, baik yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita dengarkan, itu jalan ke seluruh tubuh kita. Makanya perlunya kita mengatakan hal-hal yang baik, perlunya kita vibe positif, perlunya kita berucap syukur, berprasangka baik kepada siapapun, apapun yang terjadi pada kita. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengarkan, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Contohnya gini, kan ada tuh orang yang mengeluh ya, aduh saya kekurangan uang terus. Cobalah kamu lihat, pasti dia selama ini kekurangan uang terus. Atau dia merasa nih, aduh kepala saya sakit, ini saya sakit, dia mengeluh terus. Yang terjadi sama dia emang sakit. Kenapa? Karena ya pesan tersebut jalan ke dalam tubuhnya, apa dia pikirkan dia merasa sakit, terus dia yang dia dengarkan dia sakit juga, terus dia ucapkan saya sakit, dia jalanlah ke seluruh tubuhnya pesan tersebut. Terus sistem saraf tadi kan, sistem saraf pusat itu sistem saraf itu dibagi dua, ada namanya sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Kalau sistem saraf pusat itu cara kerjanya adalah dari batang otak, dia mengalir bekerja ke sumsum tulang belakang sampai ke ekor. Kalau sistem saraf tepi, dia kerjanya adalah sistem saraf pusat dia kerjanya adalah mengatur sistem tubuh dari sumsum tulang belakang sampai ke tulang ekor. Kalau sistem saraf tepi, dia cara kerjanya adalah mengatur sistem saraf yang ada di tepi-tepi gitu sampai ke seluruh tubuh. Kan ada tuh nih sumsum tulang belakang kan di sininya tuh, yang di tepi-tepi itu mengatur ke seluruh tubuh. Kemudian gini, pesan itu jalan ke seluruh tubuh nih. Pesan itu, informasi yang kita dapatkan itu jalan ke seluruh tubuh kita, baik itu negatif maupun positif. Jadi pesan itu dia nggak bakalan memilah yang harus ke dalam tubuh itu positif aja, nggak. Jadi apa yang sampai ke dalam tubuh kita itu baik yang positif maupun negatif, dia bakalan jalan ke tubuh kita. Makanya penting banget untuk mengatur pesan yang masuk ke tubuh. Kemudian gini, makanya para motivator sekarang para motivator atau owner business itu dia selalu pagi-pagi itu sebelum bekerja kan, dia briefing dulu tuh para karyawannya, dia bilang selamat pagi, semangat. Itu apa tujuannya? Itu untuk memasukkan informasi ke pikirannya, ke otaknya, habis itu jalan di sistem sarafnya ke tulang belakang, ke tulang ekor dan sistem saraf tepi jalan ke seluruh tubuh. Jadi pesan itu mengatur ke seluruh tubuh agar dia semangat kerja gitu. Jadi seharian tuh dia bakalan semangat gitu. Secara sadar maupun tak sadar, secara sadar maupun bawah sadar, membawa pesan ke seluruh tubuh itu baik prioritas yang di tubuh bagian luar maupun bagian dalam. Jadi pesan yang ada pada otak kita itu kan nanti disampaikan ke sistem saraf, dan saraf nanti disampaikan ke sistem saraf pusat, yaitu dari informasinya dari sumsum tulang belakang otak ke sumsum tulang belakang sampai ke tulang ekor. Terus sistem saraf tepi, yaitu dari sistem saraf tepi itu ke seluruh tubuh. Itu pesan tersebut adalah pesan negatif maupun positif, pesan yang dari dalam tubuh kita maupun yang dari luar tubuh kita itu disampaikan ke tubuh kita. Makanya kalau kita bercermin, maka ucapkan hal yang positif. Saya cantik, saya baik, saya pintar, saya akan sukses, saya pasti sukses, saya sangat rajin, saya pintar gitu. Jadi ucapkanlah hal-hal yang positif yang akan mensupport dirinya, yang akan mendukung dirinya, membuat dirinya bersemangat. Itu afirmasi. Seandainya gini, ada orang berkata, nah, saya udah mengatakan hal yang positif, saya bercermin, berkaca tuh sebelum belajar, saya bilang saya rajin, saya pintar, saya cantik, tapi kok saya nggak rajin-rajin juga ya, saya nggak pintar-pintar juga ya. Menurut Ibu Aisyah Dahlan yang saya dengar, dia gini, ada orang yang berkata begitu, terus di akhir kalimatnya gini, saya rajin, saya pintar, saya cantik, terus otaknya berkata begini, apa mungkin ya? Iya, ambiar dia kalimat yang tadi itu, gara-gara apa mungkin tadi itu hilang jadinya. Jadi yang tersampaikan pesan itu yang apa mungkin tadi itu kan bertolak belakang dengan pesan yang kita sampaikan, hal positif yang kita ucapkan. Ya hal negatif yang jalan ke seluruh tubuh tadi jadinya. Jadi
yakin aja lah, pintar, cantik, sukses, jangan ada kata-kata negatif. Apa mungkin ya, benar nggak sih? Itu udah ambiar jadi menurut Ibu Aisyah Dahlan ya. Iya sih, kalau saya pikir emang benar banget tuh. Terus kalau ngomong nih, kalau kita ngomong jelek ya, tidak langsung jalan ke seluruh tubuh. Ini bagusnya Allah itu memberikan toleransi kepada tubuh kita untuk mendelete, meninstall lagi hal-hal negatif ya dalam tubuh kita. Misalnya kalau kita berkata positif tuh langsung jalan ke dalam tubuh kita. Tapi kalau hal-hal negatif itu tidak langsung jalan ke tubuh kita ya, tapi ada waktu tenggangnya, ada masa waktunya gitu. Ada waktu tunda istilahnya. Jadi waktu tunda itu ada 3 macam, yaitu pada saat kita ngomong negatif nih, waktu tunda itu ada 3 macam. Yang pertama adalah dengan orang yang tidak dikenal. Waktu tundanya adalah 3 jam. Dengan orang yang tidak dikenal ini misalnya kita ketemu di angkot, di pasar, di mall, terus mungkin mobil kita disalip sama orang yang tidak kita kenal, terus kita kesal kan, terus kita kesal mengatakan hal-hal negatif, sumpah serapah gitu. Itu bakalan balik ke diri kita, apa yang kita katakan itu, untuk menghilangkan hal-hal negatif tadi, sumpah serapah yang kita ucapkan itu. Kita punya masa tenggangnya adalah 3 jam. Bagaimana uninstall lagi hal-hal negatif itu? Dengan yang pertama adalah mengambil nafas, membuangnya ke kiri, kemudian banyak-banyak baca astagfirullah dan berdoa. Yang kedua adalah tadi kan dengan orang yang tidak dikenal, masa tundanya adalah 3 jam. Yang kedua adalah tetangga, teman, itu masa tundanya adalah 3 hari. Jadi kalau kita kesal dengan tetangga kita, dengan teman kita, terus kita mengatakan hal buruk terhadap mereka, itu bakalan balik ke diri kita sendiri. Kalau dalam 3 hari kita tidak menguninstall hal-hal yang buruk tadi, mendelete hal yang buruk tadi, caranya gimana? Ambil nafas, buang ke kiri, banyak-banyak astagfirullah dan minta maaf. Oke. Yang ketiga adalah saudara-saudara, orang tua, mertua, dan ipar. Ini masa tundanya berapa lama? Masa tundanya adalah 3 bulan. Jadi kalau misalnya kita tidak enak hati, marah sama orang tua, sama saudara ipar, sama suami, pasangan, sama anak, sama mertua, itu kalau kita mengatakan hal-hal yang buruk itu bakalan balik ke kita. Masa tundanya adalah 3 bulan. Jadi sebelum kita 3 bulan, kita mendelete dulu hal-hal negatif itu agar tidak kembali ke diri kita. Dengan cara itu tadi ya, ambil nafas, buang ke kiri, dan banyak-banyak baca astagfirullahalazim. Oke teman-teman, itu tadi adalah yang berhubungan dengan gelombang elektromagnetik ya, secara singkat, yaitu intinya itu adalah pesan. Jadi otak kita ini kalau dibelah nih, ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan mengatur tubuh bagian kiri, otak kiri mengatur tubuh bagian kanan. Pada saat di batang otak ini dia misah gitu ya. Jadi pesan yang masuk ke tubuh kita ini, pikiran kita ini, pesannya apa itu? Pesan yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita dengarkan, itulah yang terjadi dalam tubuh kita. Pesan itu mengalir ke tubuh kita dan keluar tubuh kita, dan alam semesta akan memproses lagi ke kita. Makanya kalau kita berpikiran banyak-banyak negatif itu, dia bakalan balik ke kita. Misalnya kalau kita ngeluh, dia bakalan kembali ke kita. Kalau kita bahagia, kita bersyukur, kita rajin aja bekerja, pokoknya bersyukur aja, bahagia. Orang bahagia tuh pasti hidupnya banyak kebahagiaan, hal-hal yang positif datang kepada dia. Cara menginstalnya tadi adalah itu tadi ya, ambil nafas, buang ke kiri, terus banyak-banyak baca astagfirullah, dan ada waktu tunda tadi ya, pesan tadi agar tidak balik ke kita. Waktu tundanya dengan orang tidak dikenal 3 jam, dengan tetangga teman 3 hari, dengan saudara-saudara 3 bulan. Makanya kalau anak-anak dimarahi orang tuanya, terutama ibunya, itu bakalan berbekas di hati. Misalnya ibunya bilang gini, kamu itu, maaf ya, kamu itu bodoh, kamu itu pemalas, kamu itu melawan, kamu itu pembangkang. Lihat aja lah, itu anaknya bakalan begitu seperti apa yang dikatakan ibunya. Kenapa? Yang pertama adalah mitokondria anak itu berdasar dari ibu. Jadi energi anak itu adalah dasarnya dari ibu. Yang kedua adalah anak itu dia percaya ibu ini orang tua, yang dia pasti berpikir apa yang dikatakan ibunya itu adalah benar. Kemudian pada saat ibunya mengatakan sumpah serapah tentang dia bakalan percaya gitu. Kalau orang lain dia mungkin tidak terlalu percaya, tapi kalau ibunya bakalan percaya gitu. Siapa lagi yang bakalan dia percaya kalau bukan ibunya? Makanya kalau ada orang tua begitu, dia harus stop gitu. Jadi kalau ada anak nakal, anak pemangkas segala macam itu, pada saat dibawa ke psikolog atau psikiater atau ke ustadz gitu ya, banyak aku dengar itu
pengalaman-pengalaman itu pasti yang ditanya terlebih dahulu ini bagaimana cara orang tuanya bersikap kepada anaknya. Seberapa baik orang tuanya, seberapa kasar orang tuanya. Yang diperbaiki terlebih dahulu adalah orang tuanya, terutama ibunya. Karena ibu ini adalah dia fungsinya apa ya? Fungsi wanita atau ibu ini dalam rumah tangga itu adalah dia sebagai penenang, obat kedamaian, obat ketenangan. Kalau ibunya damai, tenang, bijaksana, tuh anak-anak suaminya itu bakalan tenang. Tapi kalau ibunya pemarah, ibunya mudah depresi, ibunya mudah tertekan, itu anak-anak suaminya pasti sering berantem gitu. Jadi intinya adalah ibunya. Jadi ibunya itu harus stabil dulu, harus tenang dulu, harus baik dulu, harus positif dulu pikirannya. Nah itu tadi teman-teman, kalau ada pertanyaan atau pendapat boleh share di kolom komentar ya. Ketemu dengan topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.